Wa'lam, dan ketahuilah annahu idza kana laka wakilun. Dan beliau membuat analogi begini. Ketahuilah bahwa jika kamu mempunyai wakil, wakil itu orang yang kamu percaya, yang kamu pasrahi untuk menyelesaikan, mengerjakan urusanmu. Yuhasibu nafsahu, dan orang yang kamu percaya itu selalu menghitung, meneliti, menghisab dirinya sendiri. Wa yuhaqqiquha, dan selalu berhati-hati di dalam melakukan pekerjaanmu. Fa anta la tuhasibuhu, maka tentu kamu tidak perlu ngawasi, tidak perlu meneliti. Limuhasabatihi nafsahu, karena dia sendiri sudah bisa menjaga dirinya. Jadi kata Syekh Makinuddin, ibaratnya Allah dengan manusia itu, misalnya kamu percaya orang, ya kalau gampangnya misalnya punya usaha, apa berupa toko, apa berupa apa saja. Terus kita punya tenaga, staf, atau apa pembantu atau karyawan, yang dia itu selalu berusaha baik, melakukan pekerjaan hati-hati. Bahkan setiap sore dia hitung pekerjaannya itu, pembukuannya rapi. Nah, itu sebagai majikan. Kalau kita punya pekerja seperti itu, tentu kita tidak perlu koreksi. Ya sudah percaya saja, dilihat pekerjaannya rapi, laporannya baik, dan dia hati-hati. Tentu kemudian ya kita menerima saja apa yang dilaporkan kepada kita. Tidak perlu koreksi, karena dia sendiri sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik. Wa in kana wakilan ghairu muhaqqin li nafsihi, tapi kalau orang yang kamu percaya itu sembrono dalam urusan tugas dan pekerjaan, fa anta tuhasibuhu wa tuhaqqiqu, maka tentu kamu akan selalu meneliti dan mengoreksi apa yang dia lakukan. Jadi gampangannya itu manusia itu kalau dia, yaitu tadi setiap hari evaluasi apa yang kita lakukan. Kemudian kalau ada yang buruk, kita istighfar kepada Allah. Ya, nanti oleh Allah itu tidak seberapa diteliti, sudah bisa mengoreksi dirinya sendiri. Makanya orang-orang yang perilakunya seperti itu, ya para aulia, para ulama yang baik-baik, itu karena setiap hari dia sudah koreksi dirinya, kekurangannya ditaubati. Itu nanti kalau menghadap kepada Allah tidak banyak khawatir, karena punya keyakinan selama di dunia itu sudah dikoreksi, nanti tinggal cocok-cocokkan saja dengan Allah. Jadi gampangannya itu lapor, ya Allah, ini yang saya lakukan, ya tolong dikoreksi, barangkali ada yang salah. Ya kan Allah itu melihat hambanya setiap hari koreksi dirinya sendiri. Nanti itu insya Allah ketika kembali kepada Allah itu termasuk orang-orang yang di dalam istilah Nabi itu sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sudah tidak usah dihitung oleh Allah, dia sudah hitung sendiri. Kayak anak sekolah itu, kalau yang pintar disiplin, waktu ujian itu kan sudah bisa ngitung sendiri. Wah, mau salahku sakmene rek, insya Allah lulus. Tapi anak-anak yang nggak pernah belajar, nggak serius, nggak disiplin, itu ya nggak iso.
Kalau sudah biasa koreksi dirinya sendiri, nanti tidak akan dikoreksi oleh Allah. Yang dipelototi, jelimet itu kan orang yang hidupnya sembrono. Salah nggak pernah merasa salah, bahkan kadang-kadang ya lebih banyak maksiat tapi tidak pernah bertobat. Fa'ala hadza yang bagilaka ayyakuna amaluka kullahu lillahi ta'ala. Oleh karena itu seharusnya setiap kamu melakukan pekerjaan, sadari bahwa apa yang kamu lakukan itu hanya untuk Allah. Wala taro annaka taf'al fi'lan wallahu ta'ala la yuhasibuka. Jangan pernah kamu merasa ketika melakukan sesuatu itu tidak dikoreksi oleh Allah. Semuanya itu diteliti. Wa idza waqa'a minal abdi dzambun waqa'a ma'ahu dzulmatun. Maka setiap hamba itu jika dia melakukan dosa, waqa'a ma'ahu dzulmatun, maka berarti dia berada dalam kegelapan. Jadi orang kalau melakukan dosa itu berarti dia dalam kondisi gelap. Hatinya itu sudah mulai terhalang kegelapan, sehingga tidak jernih, tidak bisa evaluasi diri. Maksiat itu punya pengaruh yang sangat besar dalam rangka menjernihkan hati seseorang. Famisalul maksiati kannar. Diibaratkan maksiat itu seperti api, wadul matu dukhonuha, dan asapnya itu membuat situasi menjadi gelap. Orang bakar-bakar itu berarti diibaratkan orang maksiat itu orang yang bakar-bakar. Nanti ada dampak, akan muncul asap. Ketika asapnya itu membumbung, nanti situasi itu akan terhalang. Semakin banyak bakar-bakarnya, asapnya semakin tebal, maka kita semakin tidak bisa melihat, dihalangi oleh asap itu. Ibnu Athaillah bilang orang maksiat itu seperti itu, mesti akan berdampak menghalangi nur dan kejernihan hatinya untuk melihat sesuatu. Kaman auqadha fi baitin sab'ina sana. Seperti orang yang selalu menyalakan api di dalam sebuah rumah selama 70 tahun, ala tarahu yaswaddu. Tidakkah kamu melihat rumah itu akan kelihatan hitam? Zaman dulu itu orang masak itu kan pakai api, pakai kayu. Ada rumah setiap hari dipakai masak sampai 70 tahun. Makanya orang dulu itu tempat masak itu dipisah. Ada dapurnya sendiri untuk masak, dan biasanya ruang dapur itu yang kelihatan kosong kabeh, hitam kena belok betina. Kata Syekh Ibnu Athaillah, coba bayangkan ada rumah yang setiap hari dinyalakan api bakar-bakar, apa enggak kelihatan ireng kabeh? Nah, hati orang juga begitu. Kalau selalu dipakai untuk maksiat, itu nanti pelan-pelan menjadi gelap, lama-lama terus menjadi hitam. Kalau sudah hitam tidak bisa melihat, karena sudah tidak ada cahaya. Membedakan antara yang hak dan yang batil itu sudah tidak bisa. Nah, ini beliau katakan kadzalikal qalbu yasaddu bil maksiyah.
Begitu pula hati seseorang itu akan gosong, akan gelap, akan hitam bil maksiati disebabkan karena melakukan maksiat. Fala yudharu illa bitaubati, maka tidak bisa dibersihkan kecuali dengan cara taubat ilallahi kepada Allah. Fasara dzulmu wa dzulmatu wal hijab muqaranatun lil maksiati. Maka orang yang hidupnya terhina, hatinya gelap, tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, itu karena terlalu sering melakukan maksiat. Di hadis lain Nabi mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitaubati wa yanqusu bil maksiati. Jadi iman itu bisa naik turun tergantung perilaku. Kalau banyak maksiat ya imannya turun. Kalau banyak melakukan kebaikan imannya naik, artinya menjadi semakin mantap. Wa idza tubta ilallahi zalat atharu dzunub. Kalau kamu melakukan tobat kepada Allah, maka bekas-bekas atau pengaruh dosa itu menjadi hilang. Wala yadkhulu alaikal ihmal illa bi ihmalika an mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu tidak akan terlena, tidak akan abai dalam melakukan perintah-perintah Allah illa bi ihmalika an mutaba'atin Nabi, kecuali karena dia itu abai terhadap upaya mengikuti Nabi. Jadi maknanya begini, orang itu kadang-kadang tidak ada rasa bangkit untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu karena dia tidak pernah berupaya untuk itba yang sungguh-sungguh kepada Rasulullah. Jadi kata mereka diajak ikut perilaku sunnah Rasul itu enggak tertarik. Ketika mendapatkan cerita-cerita bahwa sebagai orang beriman itu hendaklah berupaya mengikuti sunnah-sunnah Nabi, enggak pernah dirasakan. Diabaikan aja. Nah, orang yang abai terhadap itba kepada Nabi itu, ya dia nanti akan menjadi orang yang tertutup dan menjadi orang yang terhina. Baik kehidupannya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Wala tahsulu laka rif'atu indallah, dan kamu tidak akan terangkat derajatmu di sisi Allah illa bimutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kamu berupaya untuk itba kepada Nabi.